Terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kami menyapa saudara sekalian yang ada di rumah-rumah, semuanya selamat hari Minggu dan shalom Bapak Ibu, anak-anak muda, shalom. Kita bersuka cita ada di hari Sabat, kita boleh sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita percaya saat nama Tuhan ditinggikan, segala perkara Tuhan selesaikan bagi saudara dan saya, amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur ada di hari Sabat. Tuhan memilih setiap kami, Tuhan menyuruh kami untuk boleh datang mendekat kepadamu. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang masih melimpah dalam hidup kami. Bila kiranya hari ini Tuhan berkenan untuk setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami menaikkan pujian-pujian kami Tuhan, Kau disenangkan. Dan saat Tuhan disenangkan, Tuhan Yesus boleh terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami mulai ibadah kami saat ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama Yesus Kau yang bersuka cita memulai ibadah ini. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Kita percaya hari-hari ini gerakan Roh Allah sedang terjadi atas bangsa-bangsa, amin. Yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Di barat, utara, dan selatan.
Ibu Saudara, saat ini kita akan mendengarkan Voice of Pentecost melalui multimedia. Kami ucapkan selamat mendengarkan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mukjizat,
melihat Yesus melakukan mujizat dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuridan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan hati kita untuk saat ini masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Biar Roh Kudus memenuhi setiap hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat-Mu Tuhan. Kami terima saat ini Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Roh Kudus, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, saatnya kita akan mendeklarasikan arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama. Mari dengan lantang dan keras Bapak Ibu. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengandalkan Tuhan sepanjang perjalanan hidup. Kita buka dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam keseharian hidup kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh hanya menjadi pendengar atau tidak cukup juga hanya mengerti, tapi kita harus mempraktekkan firman supaya kita layak disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, saat itu pergumulan sang Nabi Yeremia, karena waktu itu bangsa Yehuda, bangsa Israel sedang ada di dalam pembuangan. Bahkan kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pasal 7 ayat 16, Tuhan berkata, kamu tidak usah berdoa, sebab saya tidak mau dengar lagi doa kamu. Sementara dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, kita mesti tetap berdoa. Nah, seringkali muncul pertanyaan, mana yang benar? Terus berdoa atau tidak usah berdoa? Saudara-saudara sekalian, persoalannya waktu itu dalam konteks pasal 7 ayat 16, sudah tidak ada lagi kesempatan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan itu sudah sangat menjengkelkan hati Tuhan. Dosa-dosanya luar biasa dan mereka sudah harus dibuang ke dalam pembuangan. Nah, karena itu Tuhan berkata, ya tidak perlu, sudah terlambat. Tetapi ketika mereka di dalam pembuangan, maka Tuhan tetap sayang umat yang dikasihinya itu. Saudara-saudara sekalian, nah karena itu kalau kita baca ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang sungguh-sungguh menyandarkan segala harapannya pada manusia. Dan ini Tuhan tidak mau itu terjadi di dalam umat Tuhan. Tidak mau itu terjadi di dalam diri kita, saudara-saudara sekalian. Nah, pergumulan sang nabi pada saat itu, umat menjauh dari Tuhan. Abai. Dia sudah mulai melupakan Tuhan. Bangsa Yehuda bahkan menyembah kepada berhala. Sebuah perbuatan yang Tuhan sangat tidak senang. Karena Alkitab berkata, janganlah ada Allah lain di hadapanku. Sementara pada saat itu, bangsa Yehuda, bangsa Israel sudah mulai berpaling dan menyembah berhala. Saudara-saudara sekalian, kalau sekarang barangkali kita nggak sembah patung, tetapi kita sembah pengetahuan kita, ada berhala-berhala lain, atau harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Bangsa Yehuda saat itu mulai mengandalkan manusia dan bersandar pada kekuatan manusia. Saudara-saudara sekalian, padahal fakta menunjukkan bahwa manusia itu punya limitasi, punya keterbatasan, saudara sekalian. Bahkan Alkitab kalau kita baca Yeremia 17, dosa mereka telah melekat dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang memang menjadi pergumulan atau yang menjadi beban yang sangat berat bagi seorang nabi. Dan saat itu bangsa Israel betul-betul di hadapan Tuhan menjadi sebuah bangsa yang sangat dalam tanda petik melupakan kebaikan Tuhan yang mengasihi, yang menciptakan, yang menuntun, yang membimbing mereka. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, nah, pergumulan kita saat ini apa? Pergumulan kita saat ini kurang lebih sama. Betty, tahu ya Betty ya? Beda-beda tipis.
Sekarang ini ada yang disebut dengan post-truth. Post-truth itu artinya kebenaran terpinggirkan. Yang banyak dieluh-elukan atau yang digemari itu adalah berita bohong atau hoax. Ya, coba lihat. Berita-berita yang betul, yang benar itu kurang diminati, tetapi yang justru diminati adalah hoax atau berita-berita yang mengandung unsur kebohongan. Saudara-saudara sekalian, dan ini yang disebut dengan era post-truth. Jadi kebenaran bukan lagi menjadi sebuah idola, tetapi justru sebaliknya, yaitu berita-berita fitnah, bohong, kebencian, dan sebagainya. Karena itu orang Kristen itu tidak boleh mengucapkan kata-kata benci. No ujaran kebencian. Yang mesti keluar dari mulut kita adalah ujaran-ujaran berkat atau kata-kata memberkati. Nah, saudara sekalian, sekarang ini juga ada tantangan baru yang disebut dengan relativisme. Relativisme itu artinya tergantung siapa yang mengatakan itu baik. Saya bisa mengatakan baik, tapi Pak Jeffrey Laning mengatakan tidak baik. Itu relatif namanya. Sehingga Tuhan pun juga relatif. Ada yang mengatakan kita bisa saja mengatakan kita butuh Tuhan, tapi pada sisi lain ngapain saudara sekalian? Kita mau ke Golden Padmawati, tidak perlu berdoa tanya sama Tuhan jalan mana, tanya sama Mbah Google, akan dikasih tahu. Bahkan dikasih tahu berapa menit perjalanan sampai di sana. Nah, saudara sekalian, jadi memang ini tantangan-tantangan baru yang kita hadapi. Lalu manusia cenderung individualisme. Bapak Ibu sekalian, beberapa saat yang lalu sebelum COVID merebak, saya sempat atau berkesempatan pergi ke Eropa karena ada keponakan saya di Belanda. Dan saya melihat ketika saya jalan-jalan dari satu negara ke negara lain, saya lihat ada banyak orang asik dengan binatangnya, ya. Ada yang bawa, maaf dok, 2 ekor atau 3 ekor, dan itu asik. Dan saya bilang, wah ini kenapa nggak bawa suami, nggak bawa istri, nggak bawa anak, nggak ada istri, nggak ada suami. Yang ada adalah binatang itu, saudara sekalian. Nah, bayangkan ini kalau di Indonesia juga saya melihat itu sudah mulai. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu apa? Itu individualisme. Ya, tolong ya, jangan aku diganggu dan saya juga tidak mau ganggu kamu. Nah, ini persoalan saudara sekalian. Lalu kemudian manusia mulai mengandalkan ipteks, ilmu pengetahuan dan teknologi. Seolah-olah dengan adanya itu maka kita tidak perlu Tuhan. Ya, manusia abai dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi secanggih-canggihnya teknologi tetap terbatas. Apakah teknologi bisa menghentikan banjir bandang? Tidak bisa. Apakah teknologi Pak Laning bisa menghentikan seroja, badai seroja? Nggak bisa juga itu. Saudara sekalian, jadi teknologi itu canggih dan kita berterima kasih kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada orang-orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menciptakan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, kita berterima kasih, tapi kita harus tahu bahwa semuanya itu sangat terbatas. Nah, saudara sekalian, belum lagi kita sekarang memasuki global crisis atau krisis global. Inflasi mulai naik di berbagai negara, termasuk di negara kita. Saudara-saudara sekalian, sehingga para pemimpin kita berusaha dengan sekuat tenaga, berpikir dengan sekuat tenaga kemampuan mereka, bagaimana mengatasi inflasi, saudara sekalian, tetapi kita tetap percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Saudara sekalian, even sekarang sudah terjadi inflasi. Berapa persen sekarang ini di Indonesia? 4 atau berapa ya? Tapi negara-negara lain sudah sangat tinggi. Nah, saudara-saudara sekalian, belum lagi terjadi perang antar bangsa ya.
Rusia, Ukraina, dan mungkin kelompok-kelompok lain, bangsa-bangsa lain. Ini adalah krisis yang kita hadapi. Dan jujur kita sebagai manusia terbatas untuk menghandle persoalan-persoalan kehidupan seperti ini. Nah, saudara sekalian, karena itu pertanyaannya adalah, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Saudara sekalian, kita mengandalkan Tuhan karena manusia adalah ciptaan Allah. Kita ini ciptaan Allah. Saudara dan saya diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Dan saya bersyukur bahwa karena kita ciptaan Allah, maka dalam Mazmur pasal 8, ayat 6, ayat 5, kita diingat oleh Tuhan dan kita dikunjungi, dilawat oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, karena itu kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kita sebagai makhluk yang dicipta oleh Sang Pencipta, kita mesti submit, taat, tunduk, obedience terhadap Dia sebagai yang memiliki hidup kita, seperti yang dikemukakan oleh Paulus dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-8, bahwa Allah adalah sang pemilik kehidupan kita. Karena itu kita harus mengandalkan Dia, karena Dialah yang memiliki hidup kita. Jangan kita andalkan orang yang tidak bertanggung jawab atas hidup ini. Kita andalkan Tuhan, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Tuhan akan menopang dan menatang kita dengan tongkatnya, dengan kasih-Nya yang luar biasa itu, saudara sekalian. Dan kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan? Sebab Alkitab di dalam Nehemia 9 ayat 32, Dia adalah Allah yang maha besar, maha kuat, dan maha dahsyat. Karena itu, saudara sekalian, kita ini maha lemah. We are limited, kita terbatas. Tuhan kita tidak terbatas, bahkan Dia amat sangat besar, maha kuat. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Nggak bisa. Saudara-saudara sekalian, saya yakinkan kita semua nggak ada yang bisa lawan Tuhan. Amin. Ya, worship leader kita tadi, andai kata bisa lawan Tuhan, dia akan berkata, aku mau seperti ini sampai 1000 tahun yang akan datang. Apakah mungkin? Enggak mungkin. Mungkin 50 tahun lagi sudah jadi omah. Barangkali ya. Betul enggak itu? Ya, jalannya sudah mulai tertati-tati karena faktor usia. Saya mengalami, saya sekarang ini sudah usia 61 tahun. Dulu saya kalau belajar bisa tembus sampai pagi, tapi sekarang sudah nggak sanggup. Nah, kenapa? Ini adalah bentuk keterbatasan kita. Saudara-saudara sekalian, karena kesadaran itulah maka kita butuh Tuhan. Dia yang dapat menolong, Dia maha kuat dan maha dahsyat. Nah, untuk apa kita mengandalkan Tuhan? Agar kita tetap tegar di masa sulit. Di tengah kesulitan seperti yang terjadi sekarang ini, tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara sekalian. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Bahwa ada orang-orang yang menolong kita. Bahwa kita percaya dan berbangga kita punya pemimpin yang hebat. Tetapi saya mau kasih tahu, siapapun manusia terbatas. Karena itu kita mesti sadar akan hal itu. Dan kita menyerahkan diri, mengandalkan Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan, supaya hikmat itu dianugerahkan kepada kita, dianugerahkan kepada pemimpin kita, supaya bisa mengelola kesulitan-kesulitan hidup yang saat ini kita sedang hadapi. Saudara-saudara sekalian, supaya apa? Supaya kita tetap produktif, menjadi berkat di masa sulit. Seperti ayat yang baru saja tadi kita bacakan, atau saya dan saudara-saudara sekalian baca, bahwa dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah, artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang harus selalu menjadi berkat buat orang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam Kristus,
Itulah alasan mengapa kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah indikator orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, secara singkat saya ingin sampaikan, indikator yang pertama adalah senantiasa memedomani firman Allah dalam menjalani realitas kehidupan. Kita sudah bersyukur, kita mestinya berterima kasih pada Tuhan. Kita mestinya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menuliskan secara sempurna, secara utuh, standar operating prosedur kehidupan orang percaya. Dan standar operating prosedur kehidupan orang percaya itu adalah firman Allah. Kita memedomani itu supaya kita berhasil. Saudara-saudara sekalian, seperti dalam Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab berkata, orang seperti ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara-saudara sekalian, saya percaya kalau kita menjadikan firman Allah ini sebagai pedoman utuh, sebagai petunjuk yang sempurna bagi kita dalam menjalani seluruh proses kehidupan kita, saya yakin kita pasti dibuat Tuhan berhasil. Jangan karena panik lalu datang ke dukun nanya, datang ke orang-orang yang dianggap pintar, tunjukkan telapak tangan, Mbah, atau siapalah namanya, tolong lihatlah garis tangan saya ini. Apakah saya masih bisa untung di masa krisis? Enggak perlu. Ya. Datanglah kepada Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman dan penuntun hidup baru. Saya mau yakinkan saudara-saudara sekalian, bila itu menjadi komitmen kita bersama, maka Alkitab itu selalu ya dan amin. Tuhan akan buat kita berhasil. Apapun yang kita pikirkan, yang kita kerjakan. Karena Tuhan yang Maha Kuat dan yang Maha Dahsyat itu menolong kita, maka pasti berhasil. Katakan, aku senantiasa memedomani firman Allah dalam menjalani realitas kehidupanku. 3, 2, 1. Memedomani firman Allah dalam menjalani realitas kehidupanku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu atau apapun. Saudara-saudara sekalian, nanya sama Tuhan enggak? Siapa di sini yang belum married? Coba angkat tangan. Yang belum married? Oh, sudah menikah semua nih. Oh, ya, yang belum married ini, milih pacar perlu tanya Tuhan nggak? Atau ya pandangin dulu lah, paras apa namanya? Ya, perlu tanya Tuhan nggak? Perlu. Mantap. Kenapa nanya Tuhan? Nggak nanya dia aja yang kita naksir. Ingat ya, manusia itu penuh gombal, betul nggak? Kadang-kadang saya kalau dengar orang atau anak-anak muda ngomong, andaikan engkau membelah dadaku katanya, engkau akan menyaksikan dan melihat tulusnya cintaku pada dirimu. Ya ilah. Apa itu? Lebay. Berpindah ke mall yang satu, lihat yang lain. Aku senang sama kamu. Coba tuh, padahal baru ngomong di sini, coba tuh. Ya jangan kena gombal. Perlu pembuktian.
Saudara-saudara sekalian, Alkitab dengan jelas mengatakan begini. Dalam 1 Samuel pasal 23. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Coba, Daud hebat. Selalu bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi saudara sekalian, dalam hal apa saja yang kita mau lakukan, yang kita mau perbuat, tanya Tuhan dulu. Katakan aku mau tanya Tuhan. Ya. Beli apa saja juga tanya Tuhan. Amin. Betul enggak? Loh, ngapain nanya-nanya Tuhan, hanya mau beli sesuatu kok tanya Tuhan. Kenapa kita perlu tanya Tuhan? Sebab dia adalah sang pemilik hidup ini. Amin. Jangan-jangan Tuhan enggak berkehendak, jangan-jangan Tuhan enggak berkenan atas apa yang kita pilih itu. Ibu bapak sekalian, ada sebuah cerita atau kesaksian. Sebuah keluarga yang tadinya sangat taat sama Tuhan. Karena pekerjaan perlahan-lahan diberkati. Kehidupan berubah. Singkat cerita, diam-diam sang kepala rumah tangga itu cicil mobil. Hebat kan? Datang, istri kaget. Waduh, kamu dari mana dapat berkat? Karena orang Kristen kan bahasanya selalu berkat gitu ya. Tenang aja lah, pokoknya tinggal kamu menikmati aja. Istrinya bilang, tapi sudah tanya Tuhan belum? Nah, karena keluarga ini keluarga yang amat sangat taat sama Tuhan. Nggak usah lah kalau gini-gini, nggak usah tanya Tuhan lah. Ya istrinya sedih. Lama-lama yang biasa doa pagi sama-sama, katanya pagi-pagi suaminya udah di samping mobil, ngelap-ngelap mobilnya itu yang baru itu. Istri tambah sedih. Wah, tadinya kita doa pagi sama-sama dengan anak-anak, sekarang pagi-pagi bangun bukannya doa pagi, malah ngelus-ngelus mobil baru itu. Entah keseleo lidah, tapi ini kesaksian yang saya dengar. Kalau boleh Tuhan mobil itu ditabrak oleh pakai truk atau apalah, tapi selamatkan suami saya. Waduh, ngeri juga ini, makanya jangan sembarang doa ya. Ya. Lalu satu waktu dalam sebuah perjalanan, suami telepon istri. Kering, bunyi telepon. Ada apa? Saya mau kasih informasi, mobil kita ditabrak oleh truk. Lalu kamu gimana? Aku sih selamat. Istrinya berkata, puji Tuhan. Loh, mobil ditabrak kok puji Tuhan? Ya puji Tuhan. Nanti kamu datang aku jelasin. Saudara-saudara sekalian. Dia katakan, saya memang sedih. Kita berhak diberkati Tuhan, tapi jangan salah. Kamu sudah lebih mengasihi berkat Tuhan daripada yang memberikan kamu berkat. Karena itu memang saya berharap mobil itu ditabrak oleh truk. Itu doa saya. Tapi saya sudah berdoa supaya kamu selamat. Puji Tuhan kamu selamat. Suaminya katanya meraung-raung menangis. Saudara-saudara sekalian. Seringkali kita kesusu, padahal ojo kesusu. Ya, jangan keburu-buru. Tanya Tuhan.
Kalau Tuhan sudah oke, ada sinyal dari Tuhan, oke, lakukan. Dan itu adalah berkat yang hebat, yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, siapa mau tanya Tuhan sebelum melakukan apapun? Haleluya. Tanya Tuhan ya. Amin. Kenapa perlu tanya Tuhan? Karena Tuhan akan kasih kepastian dalam hati kita. Ada sign, ada tanda-tanda yang Tuhan kehendaki. Supaya jangan kita hidup di dalam dosa. Dan saya berharap tidak ada yang seperti cerita tadi, lebih mengasihi berkat Tuhan daripada Tuhan sang pemberi berkat itu. Ya Pak Laninga, ngerti maksud saya? Jangan ada orang lebih mengasihi berkat daripada Tuhan sang pemberi berkat. Dan itu bahaya. Jangan sampai kita mengalami atau hidup seperti itu. Yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, bekerja di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan selalu rindu, dia bermohon kepada Tuhan agar Roh Kudus menuntun dan membimbing hidupnya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibu bapak sekalian, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu akan memiliki otoritas. Amin. Otoritas itu bisa kuasa tapi juga bisa otoritas keilmuan, keahlian, kecakapan. Seperti kalau memberikan seminar tentang ekonomi, saya tidak punya otoritas. Yang punya otoritas itu adalah sarjana ekonomi, orang yang bergelut di bidang ekonomi, baik secara praktis maupun teori, bahwa dia punya sertifikat untuk itu. Nah, jadi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan ini artinya kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberi otoritas, keahlian dari Tuhan. Nah, Ibu Bapak sekalian, karena waktu terbatas, saya ingin jelaskan yang berikut ini. Selalu bekerja di bawah bimbingan hikmat Allah. Ibu Bapak sekalian, orang yang hidup ini perlu dituntun dan dibimbing oleh hikmat. Dan hikmat yang paling tinggi itu adalah hikmat yang berasal dari Allah. Dalam struktur ilmu pengetahuan, hikmat itu menempati tempat yang paling tinggi. Saudara-saudara sekalian. Dan tidak ada mata kuliah hikmat di perguruan tinggi manapun. Permulaan hikmat, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Siapa mau berhikmat? Andalkan Tuhan dalam hidup saudara-saudara. Hikmat itu artinya, kalau orang berhikmat, dia punya kemampuan untuk menilai, memahami sesuatu, menilai sesuatu, dan mengambil sikap dan perbuatan yang tepat di dalam setiap hal. Dan itu adalah orang yang berhikmat. Dan tidak perlu, mesti PhD, enggak perlu. Ya, orang yang intim dengan Tuhan akan dipenuhi oleh hikmat dari Allah. Nah, saudara sekalian, Alkitab dalam Roma 11:33, oh alangkah dalamnya kekayaan, alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi Ibu Bapak sekalian, hikmat Allah itu hebat. Hikmat Allah itu luar biasa. Karena itu saudara sekalian, kita mesti menunjukkan sebuah perbedaan dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Bahwa kita tidak bekerja berdasarkan hikmat kita, tapi kita senantiasa bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan hikmat kepada kita, yaitu hikmat dari Allah. Dan kalau itu Tuhan berikan kepada kita, saya mau yakinkan, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Poin yang terakhir, mengandalkan Kristus sebagai pusat kemenangan orang percaya.
indikator orang yang mengandalkan Tuhan adalah andalkan Kristus dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tetapi syukur bagi Allah. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus memberikan apresiasi kepada teman-teman sepelayanannya. Tetapi yang lebih hebat adalah bahwa Rasul Paulus dan kawan-kawan dalam seperjalanan pelayanan mereka menyaksikan bahwa mereka hidup dan menikmati kemenangan Kristus. Saudara sekalian, bersama Kristus kita pasti menang. Sebab siapa yang bisa lawan? Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha kuat. Dan ketahuilah Alkitab berkata, Dia adalah Allah yang Immanuel, senantiasa menyertai kita sampai pada kesudahan segala sesuatu. Saudara-saudara sekalian, saya mau ucapkan kepada kita semua, selamat mengandalkan Tuhan dan jadilah berkat bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih Allah berlimpah-limpah di anaknya Yesus Kristus dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama ucapkan amin. Tuhan.